Selamat datang ke Bali. Oke, kali ini kita mau bedah bab 4, judulnya Survival of the Fittest. Sumbernya menarik banget nih. Kita lihat gimana startup itu harus berjuang keras, adaptasi, biar bisa bertahan di pasar yang ketat. Contoh kasusnya Third Love, merek pakaian dalam wanita. Jadi misi kita sekarang menggali strategi kunci sama momen-momen penting mereka. Siap ya? Mari kita mulai. Nah, ceritanya kan dimulai dari frustrasi pribadi salah satu pendirinya ya, si Heidi Zak. Sumber Anda nyebutin kalau dia tuh sebel banget waktu nyari bra yang benar-benar pas dan nyaman. Susah katanya. Pengalaman belanja biasa tuh nggak enak banget. Iya, betul. Dan yang menarik ya, mereka nggak cuma mikirin soal produknya aja, soal nyamannya gitu, tapi juga proses belinya. Mereka kepikiran gimana ya kalau teknologi bisa bantu nentuin ukuran, terus bikin belanja online jadi lebih gampang. Itu kan idenya waktu itu lumayan, maju banget ya. Banget. Malah sampai segitunya kan di sumber disebutin, mereka rekrut insinyur yang pernah kerja di NASA loh. Tujuannya? Bikin aplikasi pakai computer vision. Jadi intinya aplikasi di HP gitu, bisa analisa foto buat rekomendasiin ukuran bra paling pas. Keren ya idenya. Nah, pendekatan pakai teknologi ini ternyata malah buka data yang nggak disangka-sangka. Hasil aplikasinya nunjukin fakta yang lumayan mengejutkan. Sekitar 30% wanita itu ternyata nggak cocok sama ukuran standar yang ada di pasaran. Dari sini muncullah inovasi kunci mereka, ukuran setengah atau half sizes. Data ini jadi semacam senjata rahasia gitu. Pemain lama nggak punya data kayak gini kan? Tapi ya namanya startup ya, jalannya nggak mulus gitu aja. Sumber ada cerita soal tantangan manufaktur yang gede banget di Meksiko. Ternyata bikin hampir 80 ukuran berbeda-beda, terus on demand pula, itu jauh lebih ribet dan mahal dari yang dibayangin. Kualitasnya jadi nggak stabil. Nah, di sini di bagian yang seru sekaligus ngeri. Mereka tuh benar-benar nyaris bangkrut waktu itu. Ini realita banget sih buat banyak startup DTC ya, yang jualan langsung ke konsumen online. Punya ide produk hebat aja tuh nggak cukup kalau bagian produksinya, eksekusinya bermasalah. Mereka ya harus adaptasi lagi kan, mau nggak mau. Betul, udah masalah produksi, muncul lagi krisis lain. Penjualan. Lambat banget jalannya. Padahal katanya produknya disukai sama yang udah coba. Mereka sampai di titik kritis, ada kutipan juga kan di sumbernya, kita nggak bakal bertahan kalau nggak ada perubahan. Wah, pasti stres banget itu. Nah, ini muncul pertanyaan penting ya, yang sering dihadapi bisnis online apalagi produk personal kayak gini. Gimana caranya meyakinkan orang yang mungkin ragu buat nyoba produk intim kayak bra lewat online? Nggak bisa dicoba langsung kan? Disinilah strategi marketing jadi krusial banget buat survival. Solusinya, ini nekat banget sih. Kampanye try before buying. Coba dulu, baru beli. Gencar di Facebook. Jadi mereka nawarin bra gratis, ongkir aja bayar. Terus coba 30 hari. Suka, baru bayar. Nggak suka, ya balikin. Gila ya, risikonya gede banget ini secara duit. Gede banget risikonya. Tapi disinilah pinternya mereka. Tingkat retensi, jadi orang yang akhirnya bayar setelah nyoba, itu tinggi banget loh. Sekitar 70-75%. Angka ini nunjukin kalau produknya emang bagus, emang dibutuhin. Keraguan orang tuh cuma di awal aja soal nyobanya itu. Risiko gede ini justru jadi pemicu pertumbuhan mereka. Dan langkah itu, kata sumber Anda, benar-benar mengubah arah perusahaan secara fundamental ya. Biaya buat dapetin pelanggan jadi turun drastis, karena kampanyenya efektif banget. Ini nunjukin kalau paham banget sama konsumen, terus berani ambil risiko yang dihitung, itu bisa jadi kunci buat bertahan hidup. Tepat sekali. Nah, akhirnya program Try Before Buying itu diubah jadi kuis Fit Finder online. Kuis ini nggak cuma bantu pelanggan nemuin ukuran yang pas, tapi juga jadi mesin pengumpul data preferensi yang, berharga banget. Jutaan wanita udah ikutan katanya. Dan data dari kuis ini dipakai terus buat pengembangan produk, buat marketing yang lebih kena sasaran. Jadi setelah semua lika-liku ini, pelajaran utamanya apa nih dari Third Love soal survival of the fittest? Ya, kisah Third Love di bab ini tuh contoh klasik banget soal survival of the fittest di dunia DTC yang persaingannya ketat. Mereka bisa bertahan dan tumbuh itu bukan cuma karena ide awalnya bagus ya, tapi lebih ke kemampuan mereka buat satu, pakai data buat inovasi kayak half sizes itu, dua,
ya tahan banting ngadepin masalah operasional yang hampir bikin mereka KO soal manufaktur tadi. Dan 3, berani ambil keputusan marketing yang radikal tapi basisnya data buat keluar dari krisis penjualan. Intinya, adaptasi terus-menerus. Itu kuncinya. Nah, pengalaman Third Love ini mungkin ninggalin satu pertanyaan ya buat Anda renungkan. Dalam persaingan di dunia direct to consumer ini, seberapa jauh sih sebuah merek itu boleh atau etis gitu ya, ngumpulin dan manfaatin data pribadi pelanggan. Demi personalisasi, demi pertumbuhan, di mana batasnya antara ngasih nilai tambah buat konsumen sama jadi terlalu intrusif atau mengganggu privasi. Nah, ini mungkin sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut ya.